Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masih Daily. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tema berikutnya ya, yaitu tentang historitas filsafat pendidikan Islam. Oke, secara garis besar dinamika sejarah filsafat pendidikan Islam itu dimulai bersamaan dengan munculnya agama Islam. Jadi Islam muncul pada abad ke-7 Masehi sehingga filsafat pendidikan Islam pun juga berkembang seiring dengan kebangkitan dan kemunculan agama Islam itu sendiri. Artinya, secara periodisasi, maka historitas filsafat pendidikan Islam itu dimulai sejak era Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita ketahui, pada era Rasulullah ini terdapat dua periode. Yang pertama adalah periode Mekah dan yang kedua adalah periode Madinah. Nah, pada periode Mekah ini tentu karakteristik ya dari pendidikan Islam dan sekaligus filsafat pendidikan Islam yang ada saat itu tentu lebih mengarah kepada penguatan ketauhidan dan juga kemudian bagaimana nilai-nilai dasar keislaman ini harus dipegangi. Nah, kemudian pada periode Madinah ini lebih dititikberatkan pada pematangan syariat Islam. Ya, ini tidak lepas dari latar belakang sosio-kultural dari masyarakat Makkah dan Madinah itu sendiri ya. Bahwa ketika Islam pertama kali datang di Makkah, ini yang harus dibenahi pertama kali tentu saja adalah akidahnya. Ya, dari sisi ketauhidan ini harus diperkuat dulu karena memang agama itu harus diawali dari dalam diri sendiri, dari hati dulu, ya, dari keimanan itu dulu, kemudian nanti bisa diperluas dan dipertajam pada urusan-urusan yang lain. Begitupun yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, di mana beliau ini adalah pelaku utama dari kajian filosofis terutama pendidikan Islam pada masa-masa awal kemunculan Islam. Ya, kemudian pada periode Madinah itu ada upaya-upaya dari Rasulullah SAW untuk memberikan pemahaman yang lebih detail terkait dengan syariat Islam, terkait dengan bagaimana hablum minallah yang baik, hablum minannas tentunya yang berkaitan dengan muamalah dan beberapa hal yang harus dipelajari ya, tidak hanya dari sisi akidah Islamiyah saja, tetapi juga bagaimana bermuamalah dengan sesama umat Islam, dengan orang lain yang bukan Islam tentunya. Ini juga menjadi teladan ya, menjadi teladan bagi umat-umat setelahnya. Nah, itu gambaran ringkas terkait dengan periode Makkah dan Madinah. Kemudian filsafat pendidikan Islam ini juga berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Ketika pada masa Rasulullah itu seluruh problem ini ditanyakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, ini tidak terjadi demikian pada masa para sahabat atau yang kita kenal dengan istilah Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, problem-problem pendidikan Islam yang tidak bisa lagi ditanyakan kepada Rasulullah karena sudah wafat, maka tentu harus dicarikan jalan keluarnya. Nah, kalau kita cermati dari sejarah pendidikan Islam yang ada pada masa sahabat, ya kita tahu sendiri bahwa upaya-upaya yang dilakukan para sahabat cukup signifikan ya, karena dulunya tidak dilakukan sebagaimana kita ketahui. Saya contohkan misalkan pada masa Rasulullah, filsafat pendidikan Islam ini pelaku utamanya adalah Rasulullah SAW. Ketika ada problem langsung ditanyakan kepada beliau. Tapi pada masa sahabat, maka ketika ada problem ini harus dicarikan jalan keluar. Artinya ada ijtihad yang kemudian memunculkan satu disiplin keilmuan baru atau satu fatwa baru yang terkait dengan penyelesaian problem tersebut. Nah, misalkan penulisan hadis ya, kodifikasi atau istilahnya tadwinul hadis. Nah, upaya tadwinul hadis ini tentunya dilakukan ya pada masa setelah para sahabat itu, karena sebagian besar sahabat hidup pada masa Rasulullah ya, sehingga pada waktu itu Rasulullah juga melarang penulisan hadis karena waktu itu bersamaan dengan turunnya Al-Quran, sehingga Rasulullah sendiri memerintahkan untuk menuliskan Al-Quran saja tanpa memerintahkan menuliskan hadis karena dikhawatirkan akan rancu seperti itu. Maka pada masa sahabat ini sudah mulai muncul upaya-upaya untuk menuliskan hadis walaupun sedikit sekali ya, karena memang ada larangan khusus dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, pada masa sahabat ini ada beberapa pembaruan, terutama
kemunculan bidang-bidang keilmuan baru seperti ilmu mantik, kemudian ilmu hadis, kemudian ilmu Al-Quran itu sendiri mulai bermunculan ya, karena pada masa Rasulullah murni semuanya difokuskan untuk bagaimana transmisi Al-Quran ya dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW, kemudian dibacakan dan dihafalkan oleh seluruh sahabat. Nah, kemudian berbarengan dengan itu tentu Rasulullah memberikan semacam perkataan, perbuatan atau juga ketetapan-ketetapan yang kemudian kita kenal dengan istilah hadis atau sunnah. Nah, disitulah kemudian banyak dari para sahabat ini menghafalkan sunnah atau hadis tersebut yang kemudian dituliskan pada masa setelahnya. Pada masa setelahnya yang memegang kendali itu adalah dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah. Nah, pada masa dinasti Umayyah, tepatnya pada awal-awal kekuasaan dinasti Umayyah, karena memang wilayah Islam sudah berdiferensiasi, sudah menyebar luas, ya, sudah ada perluasan daerah keislaman, maka tentu ini juga menghadapi beberapa problem, terutama dengan problem sosio-kultural dari masyarakat yang ada pada daerah tersebut, yang kemudian harus berakulturasi secara peradabannya ya dengan peradaban Islam dari bangsa Arab tentunya. Maka ini menimbulkan beberapa problem. Nah, sehingga perlu ada beberapa pembaruan juga, terutama dengan kajian atau transmisi pendidikan Islam. Nah, dari sinilah kemudian muncul beberapa upaya dari khalifah yang memimpin Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah pada saat itu untuk menyerap sekaligus melakukan akulturasi terutama pada aspek pendidikan. Misalkan pada dinasti Umayyah yang kita tahu ada dua periode. Yang pertama periode Damaskus, ini abad ke-6 sampai abad ke-7 Masehi. Kemudian juga di Andalusia ada jejak-jejak Bani Umayyah ya, dari abad ke-7 sampai abad ke-11. Sementara di Bani Abbasiyah itu juga ada dua periode yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama pada abad ke-7 sampai abad ke-8, lalu ada abad ke-8 hingga abad ke-13 yang ada di Baghdad itu. Nah, beberapa upaya dari khalifah ini diantaranya adalah menerjemahkan kitab-kitab filsafat dari bangsa Barat dan juga bangsa Yunani ya tentunya, karena di Barat ini belum banyak kajian filsafat, maka yang dilakukan adalah menerjemahkan kitab-kitab filsafat itu dari Yunani, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dikaji, kemudian dimasukkanlah itu ke dalam kajian-kajian khasanah keilmuan Islam, sehingga lahirlah filsafat Islam itu. Nah, dari situ muncul spesialisasi keilmuan-keilmuan baru yang kemudian menjadi inspirasi dari bangkitnya dan tercapainya puncak keemasan dari peradaban Islam, terutama pada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah itu. Sehingga banyak muncul polimat-polimat handal macam Imam Ghazali, kemudian Ibnu Taimiyah, dan juga Ibnu Rus, Ibnu Sina. Itu adalah contoh-contoh konkret bagaimana filsafat Islam mampu mewarnai peradaban dunia saat itu. Bahkan bangsa Barat juga banyak belajar kepada dunia Islam terkait dengan bagaimana kajian filosofis mengenai filsafat yang tepat kalau dikaitkan atau dikawinkan dengan keilmuan yang lain. Nah, itulah salah satu gambaran konkret bagaimana filsafat itu kemudian sangat masif ya dibahas, terutama pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Nah, ini juga terbukti dengan tercapainya target puncak keemasan dunia Islam. Kemudian pada masa modern atau kontemporer hingga saat ini ya, ini selepas Renaissance hingga sekarang, ini juga muncul banyak tokoh-tokoh penting yang juga mewarnai khasanah keilmuan Islam, yang ini juga merupakan wujud konkret bagaimana filsafat pendidikan Islam itu sesungguhnya mampu menelurkan kajian-kajian keilmuan yang baru yang bisa kita bahas bahkan hingga hari ini. Ya, misalkan saja wacana Islamisasi keilmuan atau Islamisasi pengetahuan. Ada klaim bahwa pengetahuan yang berkembang di Barat itu bukan murni didapatkan dari pemikiran bangsa Barat sendiri, karena memang ada sejarahnya bangsa Barat belajar ke Andalusia untuk mengkaji kajian filsafat itu. Maka tidak heran ketika ada muncul wacana Islamisasi keilmuan atau Islamisasi sains ya, yang dicetuskan oleh Syed Naqi Palatos atau kemudian Ismail Roji Al-Faruqi atau tokoh-tokoh lain yang gemar menggaungkan istilah-istilah tersebut. Maka
ini sebenarnya adalah upaya untuk mengembalikan ya bagaimana problem dikotomi keilmuan yang sebenarnya sudah muncul pada dinasti Abbasiyah sebelumnya, di mana orang-orang lebih menyukai kajian keilmuan agama ya daripada kajian keilmuan keduniaan atau yang berbasis sains. Nah, maka pada medio kontemporer atau modern ini sudah muncul berbagai upaya untuk menyadarkan kembali bahwa sesungguhnya Islam itu sudah mencakup semua keilmuan, baik itu keilmuan agama maupun keilmuan keduniaan yang berkaitan dengan sains, baik itu sains sosial maupun sains alamiah. Nah, di sanalah kemudian muncul banyak tokoh-tokoh yang kemudian mencetuskan banyak teori juga, termasuk apa yang dilakukan oleh para cendekiawan Muslim pada abad modern dan kontemporer. Oke, jadi pertanyaan kita hari ini yang perlu kita diskusikan di kelas nanti adalah, coba jelaskan bagaimana keterkaitan antar periode yang sudah saya sebutkan tadi ya, mulai dari periode Rasulullah, kemudian periode sahabat, kemudian periode dinasti Umayyah Abbasiyah, sampai kepada periode modern atau kontemporer ya. Jelaskan keterkaitannya dan bagaimana karakteristik dari filsafat pendidikan Islam yang ada pada masing-masing periode tersebut. Oke, silakan jawab dua pertanyaan tersebut, bisa pilih salah satu atau dijawab keduanya. Saya kira itu, terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Kita ketemu lagi di kelas online dan kita diskusikan pertanyaan tadi. Tetap keren, tetap semangat, jaga selalu kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.